Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an sungguh banyak termaktub kisah-kisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kisah awal penciptaan manusia, yaitu Adam alaihissalam dan juga istrinya Hawa. Di dalam kisah Adam dan Hawa terdapat kisah bagaimana pertarungan manusia dengan setan saat awal penciptaan. Kemudian pertarungan ini berlanjut sampai hari akhir nanti atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Selama masih ada anak keturunan Adam dan musuh mereka yaitu iblis di dunia ini. Kisah sengketa antara Adam dan iblis ini selalu Allah ulang dalam Al-Quran, karena di dalamnya terdapat banyak pelajaran yang agung dan nasihat yang mendalam. Di antara kisah tersebut Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 19 sampai 23 yang berbunyi, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga ini, serta makanlah olehmu mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu kalian menjadi orang yang zalim. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawaswasa lahumas syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada Nabi Adam dan Hawa untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan syaitan berkata kepada Nabi Adam dan Hawa, Tuhan kamu sungguh tidaklah melarangmu dari pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat dan tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Lalu apa? Syaitan bersumpah bahwasannya sesungguhnya saya ini adalah termasuk orang-orang yang memberikan nasihat kepada kalian berdua. Fadallahuma bigurur falamma dhaqash syajarah badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkumas syajarah
wa aqul lakuma innasyaitana lakuma aduwwum mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka syaitan membujuk keduanya yaitu Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah dari pohon itu dengan tipu daya. Tak kala Nabi Adam dan Hawa telah merasakan buah itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulai keduanya menutupinya dengan daun-daun di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Adam, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua untuk mendekati pohon kayu tersebut? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua." Lalu Nabi Adam dan Hawa menjawab, "Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Nabi Adam dan Hawa berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya, telah zalim kepada diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, sungguh pasti kami orang-orang yang merugi." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di awal rangkaian ayat ini yang telah Allah firmankan, Allah Ta'ala telah memerintahkan Nabi Adam dan istrinya untuk tinggal di surga sebagai bentuk penghormatan dan tingginya kedudukan Nabi Adam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, dia akan hidup dengan penuh kemuliaan. Allah akan penuhi hati mereka dengan ketenangan dan jiwanya dengan kelapangan, dan kehidupan serta kondisinya akan selalu baik. Namun barang siapa yang jauh dan menentang Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan hidup dengan kehidupan yang sempit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Nabi Adam, "Fakula min haitsu syi'tuma." Makanlah olehmu buah-buahan mana saja yang kamu sukai. Ini ada sebuah isyarat bahwasannya Allah memberikan kebolehan kepada hamba-hambanya segala sesuatu yang baik. Dia lapangkan mereka dalam masalah makanan dan minuman. Artinya yang halal itu luas dan banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, makan apa saja. Sementara yang haram itu sempit. Allah mengatakan kecuali satu pohon saja. Jauhi pohon ini saja. Bersamaan dengan itu, manusia dikalahkan oleh hawa nafsu mereka yang mengajak kepada keburukan. Mereka justru menganggap sedikit dan sempit sesuatu yang halal dan menganggap yang haram itu sungguh banyak dan luas. Manusia senantiasa berhasrat pada yang haram dan berlapang-lapang dalam hal mubah. Manusia bermain-main di tepi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tipu daya setan semakin besar pada mereka. Mereka pun jatuh kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan menipu Nabi Adam dan membisikkannya. Setan bersumpah dengan sumpah palsu hingga Adam mencicipi buah yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara bentuk metode dakwah yang benar adalah adanya tindakan pencegahan, yaitu melarang mendekati yang haram sebagai bentuk penjagaan terhadap jiwa dan akhlak. Ini juga bentuk penjagaan terhadap masyarakat dan bentuk tarbiyah agar manusia berhenti di garis-garis yang telah Allah tetapkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikanlah orang-orang yang jatuh pada perbuatan syirik, yang dimana kita ketahui syirik adalah dosa yang paling besar. Itu diawali dengan mengerjakan dosa-dosa yang di bawah syirik. Sama halnya juga dengan orang yang jatuh kepada dosa besar, diawali dengan dosa-dosa yang kecil. Tidaklah seseorang terbiasa melakukan sesuatu kecuali diawali oleh hal-hal yang menjepatinya, baik dia terbiasa dalam sesuatu yang mulia atau sesuatu yang hina. Ibadallah, menerabas larangan dan mengerjakan yang haram jangan malah diartikan sebagai bentuk kemerdekaan dan kebebasan. Itu bukan kemerdekaan. Itu bahkan mengeluarkan seseorang dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat seseorang tertawan dan mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendekati apa yang Allah larang, apalagi sampai mengerjakannya,
Mereka adalah orang-orang yang berlaku zalim terhadap dirinya sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Kata syaitan, dia berkata, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Dia seraya bersumpah. Setan senantiasa memberikan bisikan jahat kepada manusia. Setan duduk di setiap jalan-jalan kebaikan, menghalangi manusia untuk melakukan kebaikan, menghiasi yang batil sehingga tampak indah, membisiki manusia untuk meremehkan maksiat, memperindah interaksi yang tidak halal antara laki-laki dan perempuan. Setan juga memberikan kemalasan dan kelemahan kepada manusia, membuat mereka jauh dari kesungguhan. Setan menggunakan berbagai wasilah untuk menyesatkan manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima, yaitu untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Kemaksiatan akan merusak tabir antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tabir ini telah tersingkap, maka aurat akan terlihat. Ini adalah langkah pertama. Kalau ini sudah berhasil, maka akan lebih mudah bagi syaitan menjerumuskan manusia. Mulailah setan mengajak mereka memandang yang haram, kemudian berzina. Setelah itu merusaklah moral. Dan setan telah mencapai tujuannya tak kala manusia berpikir bahwa membuka aurat adalah simbol kemodernan. Menutup aurat malah mereka anggap kemunduran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa." Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Quran surat Fatir ayat 6. Dan bisikan syaitan yang paling bahaya adalah tak kala dia membungkus ajakan sesatnya dengan baju nasihat, sebagaimana ia bersumpah kepada Nabi Adam dan Hawa, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Ia bersumpah bahwasanya sungguh saya termasuk orang-orang yang memberikan nasihat. Setan tahu karena Adam dan Hawa tidak mungkin menuduh seseorang yang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala ia akan berdusta. Inilah yang berbahaya. Tak kala musuh mengesankan diri sebagai teman, tak kala yang mencelakan tampil sebagai penolong, penipu tampil sebagai penolong. Fadallahuma bigurur. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadallahuma bigurur, maka syaitan membujuk Adam dan Hawa dengan tipu daya. Hingga saat ini setan senantiasa mengadakan tipu daya dan perangkap, memperindah ucapan, menghiasi kebatilan. Setan menipu orang tua kita yaitu Adam dan Hawa, menjatuhkan kedudukan mereka yang mulia agar keduanya menjadi pelaku dosa dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Falamma daqash syajarah badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Tak kala Adam dan Hawa telah memakan buah itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun dari surga. Inilah konsekuensi dari sebuah pelanggaran. Seseorang menjadi hina setelah sebelumnya mereka mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syirki wa. Sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma tilkumas syajarah wa aqul lakuma innas syaitana lakuma aduwwum mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam dan Hawa, bukankah aku telah melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini dan berkata kepada kalian, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua. Ini adalah seruan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua kita yaitu Adam dan Hawa.
Demikian juga seruan kepada kita, anak keturunannya yang terjatuh pada apa yang Allah larang. Allah telah menjelaskan kepada kita tipu daya setan dengan jelas. Allah telah memperingatkan kepada kita bahwa mereka itu pembohong. Allah juga beri rincian bagaimana kehidupan akhir seorang yang berbuat dosa. Semua itu bertujuan agar kita tidak terpedaya dengan tipu daya setan. Namun dengan penjelasan rinci dan bertahap-tahap tersebut, sebagaimana yang telah Allah firmankan secara rinci, kita anak keturunan Nabi Adam masih saja jatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Saat ini terjadi, Allah buka pintu kebaikan untuk kita, yaitu Allah buka pintu taubat. Siapa yang bersungguh-sungguh bertaubat, Allah akan menerima taubat mereka, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia tetap membuka pintu bagi mereka yang menutup pintu untuk mereka sendiri karena melakukan dosa dan kesalahan. Kasih sayang Allah amatlah luas, meliputi segala sesuatu. Inilah pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Adam alaihissalam, orang tua kita dan Hawa tak kalah menghadapi iblis alaihissalam. Badallah, mudah-mudahan khutbah ini mengajarkan kita bahwa kita, yaitu anak keturunan Adam, sejak dulu iblis dan bala tentaranya senantiasa memusuhi orang tua kita, dan mereka berjanji akan tetap menyesatkan anak keturunan Adam hingga kiamat kelak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izal islam wal muslimin, Allahumma a'izal islam wal muslimin, Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adhillal kufra wal kafirin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.